Halo sahabat Remas yang terkasih, pernah tidak sahabat Remas merasa capek banget, lelah mental, atau merasa hidup lagi rapuh-rapuhnya? Seperti gelas kaca yang gampang pecah? Kalau sahabat Remas pernah atau sedang merasakannya, tenang, sahabat Remas tidak sendirian. Yuk kita luangkan waktu sejenak malam ini, Sabtu 25 Juli 2026, kita belajar bersama-sama tentang rahasia keren dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 15. Tema kita hari ini menarik banget loh, yaitu harta hebat dalam bejana tanah liat. Coba sahabat Remas bayangkan benda yang satu ini, yaitu sebuah celengan dari tanah liat yang murah, gampang pecah, dan bentuknya biasa saja. Kalau celengan itu kosong, tidak ada orang yang bakal meliriknya. Tapi apa jadinya kalau di dalam celengan tanah liat itu, sahabat Remas isi dengan uang kertas ratusan ribu dan 50 ribuan yang hampir memenuhi celengan itu? Pasti celengan itu jadi sangat berharga, bukan? Yang bikin dia mahal bukan tanah liatnya, tapi harta dalamnya. Nah, Rasul Paulus bilang, diri kita ini seperti bejana tanah liat itu. Kita manusia yang lemah, gampang stres, bisa sakit, dan punya banyak keterbatasan. Tapi tahu tidak, Tuhan memilih untuk menaruh harta yang hebat di dalam hidup kita. Harta itu adalah kuasa, kasih, dan kemuliaan Kristus sendiri. Di ayat 8 dan 9, Paulus curhat dengan gaya yang sangat manusiawi. Dia bilang begini, kami ditindas tapi tidak terjepit, kami habis akal tapi tidak putus asa. Kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan, kami dihempaskan tapi tidak binasa. Jujur, ini kedengaran seperti kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin sahabat Remas lagi dikejar deadline, kerjaan sampai rasanya mau pecah kepala. Ditindas, tapi tidak terjepit. Mungkin dompet lagi tipis di akhir bulan, atau hubungan lagi renggang. Bikin bingung mau ngapain. Habis akal, tapi tidak putus asa. Kenapa kita bisa bertahan? Bukan karena kita hebat atau kuat. Jawabannya ada di ayat 7. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kita sendiri. Ibaratnya seperti smartphone, mau secanggih apapun layarnya, kalau baterainya habis, dia cuma jadi benda mati yang tidak berguna. Kita butuh dicolok ke sumber listrik. Nah, saat kita merasa rapuh, disitulah kuasa Tuhan bekerja paling maksimal di dalam hidup kita. Melalui ayat 15, kita diingatkan bahwa semua tantangan ini ujung-ujungnya membawa kebaikan, supaya semakin banyak orang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Jadi, buat sahabat Remas yang hari ini merasa rapuh atau retak karena beban hidup, jangan berkecil hati. Retakan di bejana tanah liat justru bikin cahaya harta di dalamnya terpancar keluar dengan lebih terang. Sahabat Remas berharga bukan karena sahabat Remas sempurna, tapi karena ada Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Tetap semangat ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Berkah dalam.